Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mature. Semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan kisah emosional malaikat Jibril. Jibril adalah makhluk hidup pertama ciptaan Allah. Dia adalah makhluk pertama yang pernah diberi ruh tanpa ada orang tua. Bagaimana dia diciptakan? Kamu tahu ketika bayi lahir? Mereka membuat banyak suara dan mulai mengenali sesuatu. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan Jibril alaihi salam? Ketika dia diciptakan, apa yang dia ucapkan? Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu meriwayatkan, saat para malaikat diciptakan, mereka berkata, tidak ada kekuatan atau daya kecuali milik Allah. Kami tidak memiliki apa-apa. Maka ketika Jibril diciptakan, jiwa pertama ini, dia berkata, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aku telah diberi izin untuk menceritakan kepadamu tentang salah satu dari malaikat itu. Satu dari para malaikat yang memikul ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, jarak antara kuping, telinganya, dan bahunya adalah perjalanan 700 tahun. Dan riwayat dari Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW bersabda, seekor burung bisa terbang dalam perjalanan itu selama 700 tahun. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan siapa malaikat yang lebih besar? Dan siapa malaikat yang lebih kecil? Dan apa hubungannya dengan Jibril alaihissalam? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, semakin besar tugas yang diberikan kepada malaikat, maka semakin besar pula ukuran malaikat itu. Jadi itu langsung memberitahu kita bahwa Jibril alaihissalam bahkan lebih besar dari itu. Dia adalah malaikat terbesar dan yang paling agung dalam ukuran, karena dia memiliki tugas yang paling besar. Kaum Lut alaihissalam, seluruh kota itu dihancurkan hanya dengan ujung salah satu sayap Jibril. Mereka diangkat dan mereka dihancurkan oleh ujung salah satu sayapnya. Jadi itu menunjukkan kekuatan Jibril alaihissalam. Nabi SAW bersabda bahwa Jibril alaihissalam berada tepat di bawah ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa rupanya ketika dia dalam bentuk penuhnya? Nabi SAW bersabda, aku melihat Jibril dan dia memiliki 600 sayap, bukan 2 atau 3 atau 4. 600 sayap. Bukan hanya itu, Nabi SAW bersabda, dia memenuhi seluruh cakrawala dan dia sedang duduk di atas sebuah singgasana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuknya. Dan Nabi SAW bersabda, bukan hanya 600 sayap itu terbentang. Beliau bersabda, ada permata rubi dan mutiara yang terus-menerus berjatuhan dari sayapnya. Dalam sebuah riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, warna sayapnya adalah hijau dan telapak kakinya berwarna hijau. Jibril alaihissalam, dia telah diutus kepada 124.000 nabi. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, ada 124.000 nabi. Di antara mereka ada 315 yang merupakan utusannya Rasul.
Dia telah diutus kepada setiap dari mereka untuk mengajarkan, untuk meninggikan, untuk mendukung, untuk melindungi mereka. Dia ada di sana. Ketika Adam alaihissalam diusir dari surga, apakah Allah masih berkomunikasi langsung dengan Adam? Tidak. Jibril menjadi perantara antara Allah dan Adam alaihissalam. Ketika Adam meninggal, mereka jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya. Karena manusia belum pernah mengalami kematian sebelumnya. Allah mengutus Jibril alaihissalam dan sekelompok malaikat. Mereka memandikan tubuh Adam alaihissalam. Mereka mengapani Adam alaihissalam. Mereka menguburkan Adam alaihissalam. Jadi dia ada sejak awal, bahkan bersama Adam alaihissalam. Datanglah hadis yang sangat panjang, salah satu hadis terpanjang dalam Sahih Al-Bukhari adalah hadis ini, di mana Nabi SAW menyebutkan saja berlari dari Safa ke Marwah, berlari ke sana kemari sambil menggendong bayinya Ismail, mencari siapapun yang bisa menolongnya. Dia berada di tempat yang sepi, tidak ada siapapun di sana. Dan Nabi SAW bersabda, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Dia berkata, "Keluarlah jika kamu membawa sesuatu yang baik." Maka Nabi SAW bersabda, tiba-tiba saja itu adalah Jibril. Kemudian Nabi SAW berkata, Jibril melakukan ini. Dia menghentikan tumitnya ke tanah. Ketika Jibril melakukan itu, air pun mulai memanjang dari bumi dengan sangat deras. Zam-zam memancar keluar dari panah. Dan Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Apa yang beliau lakukan adalah menutupi sumur itu, karena beliau khawatir air itu akan menyebar ke segala arah dan tidak ada yang tersisa. Dan Nabi SAW bersabda, seandainya beliau tidak melakukan itu, maka seluruh bumi akan teraliri oleh Zam-Zam. Subhanallah, pikirkanlah tentang mukjizat Zam-Zam itu. Kamu tahu seberapa besar ukurannya? Dimensinya 8 kali 3. Dan dalam sebuah penelitian resmi yang dilakukan terhadap Zam-Zam, air itu memompa 8.000 liter per detik. Itu berarti 691 juta liter per hari Zam-Zam. Berapa banyak jutaan galon? Subhanallah, orang-orang terus-menerus meminumnya. Namun tidak pernah kering. Itu semua hanya dari hentakan kaki Jibril. Kamu masih minum darinya sampai sekarang. Jadi itulah hubunganmu dengan Jibril alaihissalam sampai hari ini. Subhanallah. Ketika Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, dan Ibrahim berkata, Quran Surah 2:128, ya Allah, tunjukkan kepada kami ritual-ritual itu. Nabi SAW berkata, Allah mengutus Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam melakukan haji bersama Ibrahim. Langkah demi langkah dia menuntunnya melalui manasik haji. Dan ketika setan menggoda dia dari tempat-tempat di mana jumroh berada sekarang, Jibril lah yang memberitahu Ibrahim untuk melemparkan batu padanya.
Dan kita melakukan itu hari ini sebagai peringatan atas momen ketika Jibril mengatakan kepada Ibrahim, lemparkan batu-batu itu kepada setan. Jangan lupa Mat Duli di subscribe. Thank you. Apakah kamu pernah mengkaitkan Yusuf alaihissalam dengan Jibril? Kamu bisa mendengarkan seluruh rangkaian Yusuf alaihissalam. Dan Jibril tidak pernah muncul di dalamnya, tapi dia sebenarnya ada di sana. Di mana pertemuan pertamanya dengan Jibril alaihissalam? Kamu tahu di mana itu? Ketika saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur dan Yusuf alaihissalam jatuh ke dasar, dia menarik tangan seorang laki-laki yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril menangkapnya untuk memastikan bahwa jatuhnya tidak terlalu keras baginya. Allah tidak akan menyanyiakanmu. Allah tidak akan membiarkanmu hilang. Bersama Isa alaihissalam, Quran surah 2:87. Kami mendukungnya dengan Ruhul Kudus, dan Allah bahkan menyebutkannya sebagai karunia pada Isa alaihissalam. Aku mendukungmu dengan Ruhul Kudus, dengan Roh Suci. Satu-satunya malaikat yang dapat membawa seorang nabi dan naik bersamanya menembus langit adalah siapa? Jibril. Maka ketika ada rencana untuk menyalibnya, malaikat yang diutus kepadanya untuk membawanya menembus langit dan menempatinya di sana, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa ia kembali adalah Jibril. Kapan Nabi SAW pertama kali melihat Jibril? Saat masih kecil. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi SAW sedang berlarian bermain bersama semua anak-anak seperti yang lainnya. Dan ini adalah tahun ketika ibunya wafat. Jadi Nabi SAW benar-benar yatim pada saat itu. Beliau kehilangan ibunya dan juga telah kehilangan ayahnya. Dan beliau berpindah-pindah dari satu tangan yang lain. Rasulullah SAW tak merupakan seorang anak yang sangat ceria. Dan beliau berlarian bermain dengan semua anak-anak yang lain. Tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu menangkap Rasul SAW dan melemparkannya beliau ke tanah. Maka semua anak-anak yang lain berlari menuju orang tua mereka dan mereka berkata, Muhammad SAW telah dibunuh. Dan ketika mereka berlari kepada orang tua mereka, Nabi SAW kini melihat apa yang akan dilakukan laki-laki itu padanya. Rasulullah SAW bersabda, dia membelah dadaku, membuka dadaku. Dia mengambil hati Nabi SAW dan dia mengeluarkan sesuatu dari hati Nabi SAW. Lalu dia berkata, ini adalah bagian keburukan yang ada pada dirimu. Bagian dari setan ada padamu. Dan dia melemparkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kemudian dia mencuci hatiku di dalam bejana emas air Zam-Zam. Dan hatinya Nabi SAW dikembalikan. Jika anak-anak kembali, mereka mendapati Nabi SAW dengan dadanya telah dijahit. 34 tahun kemudian, pada usia 40 tahun, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW
mulai melihat mimpi yang benar dan penuh kebaikan. Selama 6 bulan secara tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai melihat mimpi-mimpi yang benar, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Beliau melihat dalam mimpi bahwa sesuatu akan terjadi besok, bahwa seseorang akan datang menemuinya. Keesokan harinya, orang itu benar-benar datang menemuinya dengan mengenakan persis apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Beliau melihat sebuah jenazah dalam mimpinya, lalu bangun di pagi hari dan mendapati bahwa seseorang telah wafat, dan prosesi jenazah itu pun berlangsung. Hal itu terus berlanjut selama 6 bulan. Segala sesuatu yang beliau lihat dalam mimpinya akan menjadi kenyataan pada malam berikutnya. Jadi beliau sudah memiliki gambaran bahwa sesuatu sedang terjadi. Untuk sekedar memahami mengapa Nabi SAW tiba-tiba mulai pergi ke gua, beruzlah dan beribadah. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hal ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Allah menanamkan rasa cinta untuk menyendiri pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih suka untuk menyendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan mendaki ke Hira. Suatu hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sana, Gua Hira, beliau melihat Jibril alaihissalam. Apakah Jibril datang kepadanya dalam bentuk malaikat atau dalam bentuk seorang manusia? Jibril dalam bentuk manusia. Jadi mungkin kamu berpikir dalam hati, mengapa Rasulullah SAW merasa takut pada saat itu? Coba pikirkan, beliau berada 2 jam perjalanan di atas sana, tidak ada seorang pun sekelilingnya. Tiba-tiba saja beliau melihat seorang laki-laki asing berdiri di mulut gua, dan lelaki itu hanya menatap beliau, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebuah riwayat di masa mendatang memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi, dia berkata, orang yang aku lihat dalam mimpiku datang kepadaku, sehingga ini semakin menegaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah melihat Jibril dalam mimpinya, dan dia berpikir bahwa ini aneh. Aku tidak sedang tidur sekarang. Aku tidak sedang bermimpi, dan menjelaskan mengapa Jibril mendatanginya. Itulah proses wahyu itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, saudara-saudara tersayang, tapi kalian tahu ketika kalian membaca Quran, itulah cara termudah agar malaikat mengelilingi kalian. Kalian tahu kenapa? Karena malaikat belum diberikan anugerah membaca Quran. Malaikat tidak membaca Quran, mereka mendengarkannya. Hanya ada beberapa malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberikan anugerah untuk dapat membacanya. Jelas Jibril alaihissalam dan beberapa malaikat, tapi sebagian besar malaikat mereka hanya mendengarkannya. Jadi ketika kalian mulai membaca Quran surah 17:78, malaikat menyaksikannya, malaikat mengelilingi orang-orang saat mereka membaca Quran, karena mereka senang mendengarkannya, sebab mereka tidak membacanya. Subhanallah. Dia Jibril alaihissalam
bersama Nabi SAW dalam setiap kesulitan yang dialami Nabi SAW. Sebagai contoh, Abu Jahal berkata bahwa jika orang ini meletakkan wajahnya di tanah lagi di hadapan kami, di depan Ka'bah, dia bersumpah demi Lata dan Uzza, dia bersumpah demi berhala-berhala bahwa aku akan menginjak lehernya dan aku akan membunuhnya, aku akan menyingkirkannya. Itu akhir dari Muhammad SAW. Nabi SAW keluar. Dia mulai sholat di depan Ka'bah. Abu Jahal berjalan menuju Nabi SAW. Tiba-tiba dia menutupi wajahnya dengan tangan. Dia berteriak dan lari. Dan mereka bertanya kepada Abu Jahal, apa yang terjadi? Dia berkata, badut api. Dan dia mulai mengatakan hal-hal seperti ada sesuatu di antara aku dan dia. Ketika Nabi SAW selesai sholat, para sahabat datang kepadanya. Mereka berkata, apa yang terjadi? Dia berkata, jika dia mencoba itu, Jibril akan membunuhnya. Seperti yang kalian tahu, Jibril ada di sana. Jibril akan menyingkirkan Abu Jahal jika macam-macam dengan baginda Rasulullah SAW. Al-Qadi ayat menulis sebuah sirah Nabi SAW yang sangat terkenal berjudul Sifah atau penyembuhan. Dia menggambarkan sebuah riwayat, sebuah kejadian yang terjadi antara Nabi SAW dan Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW tanya kepada Jibril. Dia berkata, kamu tahu Allah berkata dalam Quran surah 21 107, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dia berkata, apakah sebagian rahmatku sampai padamu? Maksudnya, kamu bagian dari dunia. Kamu berada di alam malaikat. Kamu berada di alam para malaikat. Apakah sebagian rahmat itu sampai padamu? Jibril alaihissalam menjawab dan berkata, ya Muhammad, demi Allah, engkau Nabi yang paling aku cintai. Aku tidak pernah diutus sebagai seorang yang aku cintai lebih dari aku mencintaimu. Dia berkata, dan melalui engkaulah aku mendapatkan keamanan. Apa maksudnya dengan itu? Dia berkata, aku dulu sering bertanya-tanya tentang nasibku sampai Allah menurunkan wahyu kepadamu. Quran surah 81:20, bahwa dia sudah ditetapkan di posisinya bersama pemilik ars. Sebelum itu diwahyukan, Jibril sering bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya di akhir semua ini. Ya Allah menurunkannya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril merasakan rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengalami tanda akhir dari hidupnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, dia meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara kami dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berkata, Allah telah memberikan pilihan kepada salah satu seorang hambanya antara apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di sisi Allah. Dia berkata, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah.
Saat itu Nabi SAW dalam keadaan sehat sepenuhnya. Tidak ada yang salah dengan beliau. Jadi para sahabat berasumsi bahwa ini hanya semacam perumpamaan yang beliau berikan. Beliau hanya berbicara tentang seorang hamba, mungkin di masa lalu atau sesuatu seperti itu, yang diberikan pilihan antara yang ada di dunia ini dan yang ada di akhirat. Tapi Abu Sa'id berkata, Abu Bakar menangis, dan dia berkata, kemudian kami menyadari bahwa Nabi SAW sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah yang diberikan pilihan itu, dan Abu Bakar satu-satunya yang menyadarinya. Sejak kejadian itu, kesehatan Nabi SAW mulai menurun dengan cepat. Demam mulai menyerangnya. Secara perlahan mobilitas beliau berkurang. Beliau tidak bisa keluar sesering dulu. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri saat sholat. Itu mulai mempengaruhi Nabi SAW dan mulai terasa pada beliau. Di dalam rumahnya, semua orang menangis karena mereka tahu bahwa Nabi SAW mendekati akhir. Aisyah radhiyallahu anha kemudian dia memindahkan Nabi SAW ke tempat yang dia perlu untuk ada di sana. Dia memeluk Nabi SAW dengan erat, dan dia Rasulullah bersandar di dadanya. Dan Nabi SAW matanya jatuh ke samping kepada Abdurrahman ibn Abu Bakar radhiyallahu anha, saudaranya Aisyah, dan dia membawa siwak di sakunya. Dan Aisyah berkata, maka Nabi SAW tertuju padanya, dan aku tahu bahwa beliau menginginkannya. Jadi aku berkata pada Rasulullah SAW, engkau ingin sikat gigi itu atau siwak? Dan Nabi SAW beliau menganggukkan kepalanya. Jadi Abdurrahman memberikan padanya, dan itu masih belum dipakai. Aisyah berkata, begitu beliau selesai menggunakan siwak, Jibril datang kepada kami, dan dia melihat Nabi SAW, dan dia berkata, wajah Nabi SAW bersinar senyum lebar di wajah beliau. Subhanallah, beliau sangat senang melihat Jibril. 23 tahun sebelum kejadian ini, betapa traumanya Nabi SAW berada di sisi Jibril. Dan beliau saat itu tidak tahu siapa Allah atau apa yang Allah inginkan darinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran 961. Dalam hanya 23 tahun, pemandangan yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah melihat Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam berkata pada Nabi SAW, aku di sini untuk memberimu pilihan. Entah kamu memilih tetap di antara para sahabatmu dan hidup dengan baik, atau memilih bersama dengan yang maha tinggi, Allah. Jibril alaihissalam ketika berkata demikian, Nabi SAW menjawab, ya Allah, di sisi yang maha tinggi, aku ingin di sisi yang maha tinggi. Aku ingin di sisi yang maha tinggi. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW, beliau keluar dari tubuhnya saat beliau mengatakan yang maha tinggi. Di sisi yang maha tinggi, tangannya jatuh dan Nabi SAW wafat. Sekarang
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan dunia ini. Dan subhanallah, semua orang akan meninggalkan dunia ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahkan Jibril pun akan mati. Bisakah kamu bayangkan bahkan Jibril alaihissalam akan mati? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu setelah sangkala ditiup, dan satu-satunya mendiri adalah mereka yang dikehendaki oleh Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memanggilnya di hadapannya. Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat maut, mereka yang membagi-bagikan perintah Allah. Dan Allah bertanya kepada malaikat maut, siapa yang tersisa? Dan malaikat maut berkata, ya Allah, wajahmu yang mulia, engkau di sini hambamu. Aku hambamu Jibril, pelayanmu Jibril, pelayanmu Mikail, dan pelayanmu Israfil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ambil roh Mikail. Dan roh Mikail diambil darinya. Kemudian dia bertanya, siapa yang tersisa? Dia berkata, ya Allah, aku Jibril dan Israfil. Dan dia berkata, ambil roh Israfil. Dan roh Israfil diambil darinya. Dan dia bertanya, siapa yang tersisa? Dan dia berkata, wajahmu yang mulia ya Allah, hambamu ini, hambamu Jibril, kami berdua yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ambil roh Jibril. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jibril akan jatuh dengan wajahnya ke tanah saat sayapnya terbentang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan wafat dalam keadaan bertasbih. Subhanallah, wajahnya menyentuh tanah saat dia memuji Allah dengan bertasbih. Kemudian dia bertanya, siapa yang tersisa? Dan malaikat maut berkata, ya Allah, hanya engkau dan aku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada malaikat maut untuk wafat. Dan malaikat maut pun wafat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah 55:26, setiap orang akan binasa. Quran surah 55:27, dan hanya wajah mulia Tuhanmu yang tersisa. Dan Allah bertanya kepada dirinya sendiri, pada siapa kuasaan hari ini? Di mana para penindas? Di mana para diktator? Di mana mereka yang dulu membunuh orang tak berdosa dan menyakiti orang lain? Di mana mereka yang memiliki kesombongan di dunia dan mengira bahwa mereka memiliki segalanya, dan mengira bahwa mereka memiliki otoritas tak terbantahkan? Di mana mereka hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada siapa kekuasaan hari ini? Siapa pemilik kekuasaan hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada dirinya sendiri, pada Allah yang Maha Esa, yang menguasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Dia saja. Sekarang pada hari kiamat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa saat kita kembali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bumi diratakan oleh kemuliaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berkata, setiap orang tidak akan bisa bergerak dari tempat mereka berdiri di tempat himpunan. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan aku akan dipanggil sebagai yang pertama di antara manusia, dan aku akan menjadi orang yang pertama dipanggil menghadap Allah. Dan beliau berkata, maka aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan aku akan sujud. Beliau berkata, aku akan mengangkat kepalaku dan tiba-tiba aku akan melihat Jibril di sisi kanan yang maha penyayang. Kamu tahu apa yang beliau katakan dalam hadis ini? Subhanallah. Beliau berkata, demi Allah, beliau belum pernah melihat sebelumnya hari itu. Jibril belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan terhadap Allah tidak dapat dijangkau. Pada hari kiamat itulah pertama kalinya Jibril benar-benar akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi SAW melihat beliau menunjukkan kepadanya dan berkata, ya Tuhanku, dia memberitahuku bahwa engkau mengutusnya padaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau berkata benar. Kenapa Nabi SAW memilih melakukan itu pada hari kiamat? Kenapa beliau merasa terdorong untuk itu? Karena pada hari kiamat setiap Rasul ditanya apakah dia menyampaikan risalah atau tidak. Nabi SAW membela Jibril bahkan sebelum dia ditanya. Ya Allah, beliau berkata, engkau mengutusnya padaku. Dia telah melaksanakan tugasnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, betul. Bisakah kau berbicara dengan Jibril di jannah? Bisakah kau bersamanya? Kau bersama orang yang kau cintai. Tidak hanya itu, Nabi SAW berkata, aku melihat Ja'far radhiyallahu anhu dan dia sedang terbang di jannah bersama malaikat. Kamu bisa mendapatkan sepasang sayapmu dan kamu bisa terbang bersama Jibril alaihissalam di jannah. Sekarang kamu bisa benar-benar bisa berinteraksi dengan Jibril. Kamu tahu caranya bagaimana? Nabi SAW berkata dalam hadis sahih, Anas radhiyallahu anha berkata dan Abu Talha berkata, suatu kali Nabi SAW tiba-tiba wajahnya penuh dengan kegembiraan. Jadi dia berkata kepadanya, ya Rasulullah, apa gerangan ini? Semoga Allah membuatmu bahagia. Beliau berkata, Jibril baru saja datang kepadaku. Bukannya kamu senang, wahai Muhammad SAW, bahwa tidak ada seorang pun yang mengucapkan SAW kecuali aku mengirim salawat kepada mereka 10 kali. Jibril alaihissalam juga, inna Allaha wa malaikatahu yasluna ala nabi. Quran surah 3356. Allah dan para malaikat mengirimkan salawat pada Nabi SAW. Dan ketika kamu mengirim salawat kepada Nabi SAW, Jibril alaihissalam juga membalasmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dan Jibril alaihissalam membalasmu. Jadi kamu ingin Jibril alaihissalam menyebut namamu sekarang? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Selesai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.